sahabat. Nah, kembali lagi di channel kami General Education. Salam edukasi. Nah, kali ini saya dapat data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Nah, ini tuh ada tentang kebijakan dan kerangka percepatan industri 4.0 di sektor manufaktur terhadap persaingan global pasca COVID-19. Nah, ini sebenarnya disampaikan oleh Dr. Insinyur Dodi Rahadi itu sebagai Kepala Badan Penelitian Pengembangan Industri. Nah, ini nih. Nah, ini ada kerangka materi. Yang pertama itu ada kondisi terkini perekonomian dan sektor industri manufaktur Indonesia. Lalu di bagian yang kedua itu ada pemulihan ekonomi nasional menghadapi pandemik. Nah, ini. Dan yang ketiga, inisiatif Making Indonesia 4.0 dan implementasinya dalam rangka pemulihan sektor industri manufaktur nasional selama masa pandemik. Langsung oke, kita tahu lah bahwa kondisi terkini perekonomian dan sektor industri manufaktur Indonesia kan ya bisa dikatakan sedang agak terpuruk gitu loh. Nah, ini datanya nih. Pertumbuhan kita berada pada angka 2,97. Lalu pertumbuhan industri kita pun ada di angka 2,01. Dan di tahun lalu angka pertumbuhan industri kita itu ada 4,80%. Lalu untuk pertumbuhan untuk pertumbuhan ekonomi kita di tahun lalu itu ada 5,07%. Nah, ini. Dan teman-teman bisa lihat data ini dari 2016, 17, 18 sampai 19 dan di 2020. Dan ini itu semua adalah triwulan 1. Next, lalu kontribusi sektor ekonomi terhadap pendapatan domestik bruto nasional di triwulan 1 2020 ini rasio persen itu ada industri pengolahan 19,98 dan ini didominasi oleh non migas, ya jelas. Dan non migas itu ada 17,86%. Lalu sisanya itu ada migas. Lalu ada perdagangan 13,20%, pertanian 12,84%, konstruksi 10,70%, pertambangan 6,82%, kemudian transportasi dan pergudangan itu ada 5,17%. Lalu ada jasa keuangan dan jasa asuransi. Nah, teman-teman bisa baca ini sampai ke bawah nih data yang ini. Dan ini saya dapatkan dari Kementerian Perindustrian. Dan ini adalah resmi dari kementerian. Nih, teman-teman baca aja ini. Sampai pengadaan air itu 0,07%. Lalu pertumbuhan industri pengolahan non migas di triwulan 1 itu ada industri kimia, farmasi dan obat-obatan ini meraih predikat yang tertinggi yaitu 5,59. Ya, bagaimana tidak, industri kimia dan farmasi sekarang sangat dibutuhkan. Dan pandemik ini ya solusinya di industri itu gitu. Jadi yang sangat berkembang itu yaitu industri kimia, farmasi dan obat tradisional. Lalu ada di yang kedua itu ada industri alat angkut. Dan yang ketiga ada industri kertas dan barang jadi kertas, percetakan dan reproduksi media rekam. Industri logam besar, kemudian ada industri minum, tembakau, industri pengolahan tembakau, industri kayu, industri kulit, kemudian dan
Di angka terakhir yang mengalami minus terdalam itu ada industri mesin dan perdagangan. Kemudian ada industri furniture, ada juga industri barang galian bukan logam. Nah ini. Dan industri mesin itu mencapai minus 9,33. Nah, bayangkan coba. Lalu kontribusi sektor industri terhadap pendapatan domestik, industri pengolahan non migas triwulan 1 itu ada industri makan dan minum ini mengalami predikat paling tinggi. Kemudian industri kimia, farmasi, obat itu nomor 2, kemudian industri alat angkut itu nomor 3. Karena bagaimanapun industri makan dan minum adalah sebuah kebutuhan pokok. Itu kenapa menduduki predikat yang paling tinggi sebagai kontribusi sektor industri terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia di triwulan pertama 2020. Dan yang terendah itu ada pengolahan lainnya seperti jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Karena di pandemik saat ini itu sedang, ya teman-teman tahulah bagaimana kondisi dan situasinya. Tapi kalau menurut saya ini justru bagus sebagai ajang pembangunan juga, dalam artian pembangunan secara di fasilitas umum juga gitu. Kan PSBB diterapkan otomatis banyak yang sepi gitu kan. Lalu yaitu menjadi percepatan, tapi dengan catatan kita telah mementingkan atau mendahulukan upaya penyelamatan masyarakat terdampak. Ya saya analogikan sekarang masyarakat terdampak contoh di DKI Jakarta itu kan banyak, baik penduduk asli situ maupun penduduk luar. Pemerintah mau memaksakan untuk membangun ibu kota baru. Itu kan di sisi lain ada yang lebih urgen, tapi malah memaksakan ke hal yang lain. Itu kan menurut saya kurang relevan. Jadi tetap pembangunan itu dilakukan setelah urgensi terpenuhi. Nah ini nilai ekspor dan impor sektor industri di Januari sampai Maret tahun 2020 ini berada di US dollar miliar. Di Januari sampai Maret itu kita impor 33,21, lalu kita ekspor 29,96. Dan ini kontribusi ekspor industri Januari sampai Maret sebesar 78,96 terhadap total ekspor nasional. Oke. Lalu sektor apa sih yang menjadi nilai utama di ekspor kita di periode Januari sampai Maret? Nah, ini teman-teman bisa kita lihat ini by data. Ada makanan dan minum. Makan dan minum ini 7,19. Kemudian ada logam dasar 5,48. Nah, kemudian ada barang dari logam, komputer, barang elektronik dan lain-lain. Itu 3,20. Lalu ada tekstil 3,15 dan bahan kimia itu ada 2,99. Nah, untuk sektor industri dengan nilai impor terbesar periode ini triwulan 1 itu ada yang pertama barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik. Kemudian ada mesin, perlengkapan, YTDL. Lalu ada bahan kimia, kemudian logam dasar dan makan dan minum. Dan
Kalau bicara investasi, sekarang sektor industri yang paling banyak mendapatkan investasi itu ada industri logam, mesin elektronik, dan industri kedokteran. Kemudian presisi dan optik serta jam. Itu mendapat 26,5%. Lalu yang kedua itu disusul dengan industri makanan itu 11,6, dan industri kimia farmasi itu ada 9,8. Lalu ada juga industri mineral non logam, ini ada 4,3%, dan industri karet serta plastik ini ada 3,0. Nah, di triwulan pertama tahun lalu itu ada 4,2. Lalu di triwulan sekarang 2020 itu ada 6,9. Itu artinya mengalami penaikan, dan ya lumayan banyak penaikannya. Ini berarti bahwa sekarang pemerintah pun sedang gencar-gencarnya menarik investor buat menanamkan investasi di Indonesia, dan ini bisa kita lihat dampaknya, dan ya ini berdampak lumayan baik. Dan apakah ini bisa menjadi jaminan bahwa nanti pasca pandemik bisa juga banyak lapangan kerja atas adanya investasi yang masuk ke Indonesia ini? Nah, malah lari kemana ini? Sorry sahabat. Nah, ini lari lagi. Ini perbandingannya. Dan kalau dilihat dari tahun 2017, 18, dan 19 memang di 2020 ini mengalami kenaikan. Lalu next ada jumlah tenaga kerja sektor industri Agustus di 2015 sampai 2019. Nah, ini teman-teman bisa lihat datanya Agustus 15, kemudian 16, 7, 17, kemudian 18 dan 19. Dan besaran penyerapan tenaga kerja sektor industri di 2019 itu paling banyak di industri makan, dan yang paling sedikit itu ada di industri tekstil. Ini skala 5 besar, jadi masih banyak lagi industri-industri yang sebenarnya itu tercatat, tapi ini diambil untuk skala 5 besar. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa Purchasing Manager Index industri manufaktur Indonesia itu kan sangat turun nih datanya dari Desember 2019 itu 4,5, kemudian di Januari 49,3, lalu di Februari itu ada ini mengalami kenaikan di bulan Februari 5,1, lalu di Maret itu ada 45,3, dan di April sampai sekarang itu masih 27,5, dan ada kemungkinan juga nanti ada kenaikan juga karena sekarang April dan di April itu mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 45,3 ke 27,5. Lalu apa kira-kira sebabnya? Nah, ini sebabnya itu permintaan konsumen dan output perusahaan menurun drastis, dan ini memang karena efek PSBB dan pandemik ini merupakan salah satu efek terbesar. Lalu supply chain terganggu akibat pelanggaran transportasi dan penumpukan pabrik pemasok. Ya, itu tadi karena PSBB. Dan yang ketiga itu ada biaya input meningkat tajam akibat kekurangan pasokan dan melemahnya mata uang rupiah.
Jadi kebayangkan bahan-bahannya itu ketika industri sekarang terhambat oleh transportasi. Misal biasanya biasanya impor. Nah, sekarang ada penghambatan dari akses transportasi itu sendiri kan, jadi terhambat, jadi macet, dan mau nggak mau nanti ya sampean bisa menyimpulkan sendirilah. Dan yang terakhir itu ada meluasnya pemutusan hubungan kerja, ada meluasnya PHK. Ini jelas karena sekarang pun banyak pekerja-pekerja yang dipulangkan untuk kerja di rumah. Lalu apa sih pemulihan ekonomi nasional menghadapi pandemik COVID-19 ini? Nah, teman-teman nanti bisa saya share dan silahkan japri, nggak apa-apa. Nah, ini program pemulihan ekonomi nasional berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020. Nah, tujuan program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan membangkitkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Nah, ruang lingkupnya jelas, penyertaan modal asing, penempatan dana, investasi pemerintah, dan jaminan. Nah, ini kebijakan Indonesia untuk antisipasi disrupsi COVID-19 itu sebenarnya banyak sih. Nah, lalu pemerintah pun telah banyak memberikan stimulus kebijakan fiskal. Di sini terdapat nih, dan yang sering digembor-gemborkan juga kan, ada insentif pajak untuk industri terdampak, yaitu relaksasi PPh pasal 22 impor, kemudian relaksasi PPh pasal 21, lalu relaksasi restitusi PPN dipercepat, dan pengurangan PPh pasal 25. Dan di sini pun simplifikasi pelaksanaan APBN pun ada ini, percepatan pejabat, KPA, PPA, bendahara, kemudian percepatan tender, belanja modal, kemudian percepatan revisi DIPA, itu untuk mengotak-atik anggaran juga. Dan akselerasi pencairan pun ada, PBI, program JKN, kemudian dana desa, lalu ada pencairan anggaran-anggaran strategis, dan semua itu diupayakan agar dapat menangani dampak dari COVID-19 ini, agar dampaknya itu bisa ditekan lah, tidak terlalu tidak terlalu meluluhlantahkan ekonomi Indonesia kita. Dan strategi pemerintah perindustrian untuk memulihkan kondisi nasional di tengah pandemik itu seperti ini nih, sahabat. Nah, menurut surat edaran Menperin nomor 4 2020 tentang pelaksana operasional pabrik dalam masa kedaulatan. Jadi pemerintah pun telah memberlakukan aturan untuk pabrik-pabrik yang masih buka ataupun yang masih beroperasional. Nah, sahabat bisa membaca semua ini, mulai dari melakukan screening awal pada seluruh pekerja melalui pemeriksaan suhu, kemudian gejala gangguan pernafasan seperti flu dan batuk, sampai pada ini ada yang terakhir ini, turut mensosialisasikan perilaku hidup bersih atau PHBS dan informasi tentang COVID-19. Dan ini pun sama ini, bagi pekerja tidak melakukan kegiatan dan segera meriksakan diri jika merasa sakit. Dilarang dilarang berjabat tangan dengan orang lain. Ya, ini dilakukan agar tidak adanya penularan COVID-19 di lingkungan pekerjaan, dan sehingga nanti pekerjaan itu tetap berlangsung, industri tetap jalan gitu loh. Itu harapannya. Tapi bagaimana dengan realitanya? Sahabat bisa menyimpulkan sendiri. Ini pun ada trik kriteria pencabutan
IOMKI, izin operasional mobilitas kegiatan industri. Jadi bagi industri-industri yang melanggar aturan-aturan pemerintah, ini pun ada kebijakan pemerintah yang siap mencabut izin operasi. Nah, lalu apa sih ini penyebabnya? Memberikan peringatan dan penyegelan sementara bila ditemukan adanya pelanggaran terhadap penerapan protokol pencegahan COVID-19. Namun dapat dicabut bila perusahaan memenuhi kewajiban penerapan protokol pencegahan COVID-19. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian untuk mencabut IOMKI bila mana setelah diberikan peringatan dan penyelenggaraan sementara tetap ditemukan adanya pelanggaran terhadap penerapan protokol pencegahan COVID-19. Nah, nih sahabat, jadi buat kalian pelaku usaha ini harus dicermati. Nah, ini. Ketidaksesuaian data atau informasi itu harus lapor dan tidak tetap tidak menjalankan protokol. Jika ada perusahaan seperti itu, silakan lapor. Kemudian tidak melakukan pelaporan mingguan sebanyak 3 kali, silakan lapor. Nanti siap pemerintah untuk mencabut izinnya. Dan di sini itu pun ada tata cara pelaporan. Nah, barangkali teman-teman mau melapor, ini silahkan dibaca. Tapi alangkah baiknya nanti jeda aja karena ini mau saya skip. Perintah kelompok industri berdasarkan pandemik. Ini saya skip juga. Nah, ini menurut saya penting ini. Strategi pemulihan industri terdampak COVID-19 berdasarkan subsektor industri. Nah, kalau di sektor industri agro itu pemerintah siap memfasilitasi dan koordinasi penyerapan produk industri agro di dalam negeri. Intinya ya siap membantu marketing dan fasilitasi koordinasi penyederhanaan ekspor industri agro. Kemudian koordinasi pemenuhan kebutuhan bahan baku. Jadi semua dilakukan agar industri tetap jalan dan tetap bisa sebagaimana mestinya agar dampak pandemi ini tidak terlalu memburuk bagi sektor industri. Lalu ada industri kimia, farmasi, alat kesehatan dan tekstil. Itu pemerintah siap pengadaan mesin atau peralatan peningkatan produksi bahan baku, yaitu suplemen daya tahan tubuh. Nah, pemerintah siap melayani itu. Kemudian identifikasi kemampuan produksi bahan dasar pembuatan APD, masker dan sarung tangan. Kemudian produksi antibodi dan pelega pernafasan. Lalu penyusunan standar bahan baku APD dan masker. Verifikasi produsen bahan baku APD dan bahan baku masker. Kemudian fasilitas supply chain dan bisnis matching dengan produsen APD dan masker. Lalu untuk industri logam dan mesin, kemudian elektronik serta telematika, itu pendampingan industri terhadap industri terdampak COVID-19 untuk mendapatkan bahan baku industri logam. Kemudian pengembangan industri ventilator nasional dan pemanfaatan AMDes untuk penanganan COVID-19. Lalu yang terakhir ada fasilitas pengembangan aplikasi pengelolaan darurat bencana atau peningkatan populasi startup company software konten. Nah, ini industri kecil. Nah, sahabat bisa membaca semua inilah. Jeda, saran saya dijeda kalau sahabat berminat untuk membaca. Nah, ini ada inisiatif Making Indonesia 4.0 dan implementasinya dalam rangka pemulihan sektor industri manufaktur nasional selama masa pandemi. Kita tahu bahwa industri yang paling terjangkit itu manufaktur dan itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan industri 4.0 dapat merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia melalui inisiatif Making Indonesia 4.0. Nah, sahabat bisa perhatikan ini. 10 ekonomi terbesar
dunia di tahun 2030. Itu visi kita bersama, itu misi kita bersama. Catatan 10% kontribusi ekspor neto terhadap PDB, kembalikan posisi ekspor neto. Ini langkah-langkah pemerintah yang bakal diambil untuk menjayakan kembali industri Indonesia. Nah, silahkan bisa dijeda kalau teman-teman atau sahabat-sahabat mau membacanya. Nah, ini ada 5 sektor utama telah dipilih sebagai sektor fokus. Jadi pemerintah akan fokus ke 5 sektor ini. Makanan dan minum, kemudian tekstil, busana, kemudian otomotif, kimia, dan elektronik. Nah, ini adalah 5 sektor industri pilihan yang bakal difokuskan dan diprioritaskan secara tinggi. Lalu Indonesia menetapkan 10 prioritas nasional untuk making 4.0. Ini di skala nasional Indonesia menerapkan 10 sektor industri tertentu. Yang pertama ada perbaikan aliran material. Nah, sampai ke 10 itu harmonisasi aturan dan kebijakan. Nah, silakan teman-teman dibaca. Nah, ini ada sharing session mengenai kebijakan teknologi Industri 4.0 selama pandemik. Nah, ini bisa dipantauin. Bagus. Nah, ini ada skema pendampingan industri. Teman-teman bisa baca nih. Di jeda aja ya, sahabat. Oke, terima kasih. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan harapannya kita bisa saling berbagi komentar dan saling berbagi masukan. Selamat berbagi.